UTS, Putri yang menyampaikan, kemudian setelah UTS saya menyampaikan nanti di dalam sesi setelah UTS ini memang ada dua dosen, saya dan Ibu Dr. Tri Suratmi. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan metodologi penelitian kuantitatif. Jadi saya kuantitatifnya, nanti Bu Tri Suratmi yang akan menyampaikan terkait dengan metodologi penelitian kualitatif. Eh, Banyak mahasiswa Mars yang penelitiannya juga masuk di kualitatif. Jadi saya pikir penting juga mahasiswa mengenal bagaimana metodologi penelitian kualitatif. Mungkin ada beberapa yang dari Bapak Ibu di sini akan meneliti atau tesisnya itu terkait dengan metodologi penelitian kualitatif. Jadi beda ya antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi memang ke arah untuk kualitatif itu memang menggali suatu masalah. Nah, kalau kuantitatif itu yang berdasarkan angka-angka nantinya gitu. Jadi memang beda sekali dan metodenya juga beda nanti pada waktu penyampaian. Oke, itu prolognya. Mungkin perkenalkan saya Bu Atik Ridawati. Saya satu tim dengan Prof. Tribudi. Baik, untuk awal mungkin saya akan refresh dulu ya. Apa sih yang kita pelajari atau bagaimana sih cara membuat suatu proposal penelitian secara global ya? Secara global itu garis besarnya apa untuk kita bisa membuat suatu penelitian, proposal penelitian. Jadi penelitian itu kan macam-macam ya. Jadi bukan hanya skripsi, tesis gitu ya. Penelitian apapun ini sebetulnya dasarnya sama. Prinsip dasar untuk membuat suatu proposal penelitian itu sama. Jadi saya sebagai dosen pun sudah lepas misalnya dari disertasi, dari skripsi maupun dari tesis, tapi tetap saya harus membuat suatu proposal penelitian. Karena kan dosen itu kan harus menjalankan tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan yaitu pengajaran, kemudian membimbing gitu ya, membuat buku itu dalam dalam aspek pendidikan, kemudian penelitian. Kami dosen juga harus penelitian. Nah, penelitian itu outputnya ada publikasi. Jadi sama, mahasiswa juga dituntut setelah menyelesaikan tesisnya harus publikasi. Nah, eh, peraturan Menteri Pendidikan yang lama ya memang harus harus sampai publish misalnya. Tapi kemudian ada klausul itu akan diserahkan ke universitasnya. Jadi kami di sini karena untuk tesis itu hanya diberi waktu jatah waktu sekitar 6 bulan atau 1 semester. Jadi kebijakannya bahwa setelah tesis harus paling tidak submit ke salah satu jurnal terakreditasi. Nah, nanti pada waktu akan mengambil ijazah ya udah selesai kemudian mau mengambil ijazah itu harus menyerahkan bukti sudah review progresnya. Jadi progres dari publikasi tersebut. Oke, ya saya akan share screen ya. Ini untuk refresh dulu biar mengingat. Mhm. Ya, ini saya akan sampaikan dulu ya, bagaimana sih sebetulnya proses penelitian atau proses penyusunan eh, proposal penelitian. Ya, jadi kan proses penelitian itu kan diawali dari eh, membuat suatu proposal penelitian. Mohon maaf ya, mungkin agak berisik itu tetangga kayaknya sedang nggak tahu deh, mungkin ngelas-ngelas. Ya, jadi untuk proses suatu penelitian ya, proses penelitian. Jadi pertama kali kita harus membuat suatu proposal. Nah, proposal itu dari mulai bab 1
ya, latar belakang sampai metode penelitian. Oke, ya. Untuk bagian di sini, bagaimana apa namanya em, untuk proposal itu ranahnya di mana? Jadi pertama kali adalah kita harus menemukan suatu masalah penelitian. Sebentar ya, saya sepertinya harus pakai headset biar nggak terlalu berisik. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, baik. Saya lanjutkan. Jadi, pertama kali kita akan membuat suatu penelitian, baik itu tesis maupun disertasi ataupun skripsi ya. Pertama kali kita harus menemukan apa masalah penelitian. Pasti Prof. Tri juga menyampaikan ya bagaimana cara menentukan apakah ini termasuk dalam kategori masalah penelitian atau tidak. Bisa diangkat nggak dalam penelitian? Dalam apa? Bisa diangkat nggak dalam kategori ini masalah gitu ya. Nah ini kita harus tentukan dulu. Jadi masalah penelitiannya apa? Setelah masalah penelitiannya itu eh, apa namanya bisa di apa sudah ditentukan. Nah, ini masalah penelitian itu sebetulnya bisa dari misalnya dari teori-teori, kemudian dari hasil penelitian, dari pengalaman empiris itu bisa bisa diangkat menjadi suatu masalah penelitian. Misalnya ada eh, masalah di rumah sakit misalnya terkait dengan manajemen. Manajemen mana nih yang kira-kira butuh perbaikan misalnya. Harusnya kan misalnya kalau kalau apa di rumah sakit itu harusnya dengan menggunakan e-resep atau menggunakan sistem apa SMRS misalnya itu harusnya kan berjalan lebih baik. Tapi kenapa menjadi makin lama ya kan kayak gitu kan itu kan suatu masalah. Nah itu bisa diangkat menjadi suatu masalah. Nah, ini berarti kan berdasarkan pengalaman empiris ya dilihat dari keseharian. Kenapa sih setelah beralih ke SIMRS misalnya kok jadi apa namanya pengerjaannya menjadi tambah lama misalnya kayak gitu ya atau misalnya kok jadi kepuasan pasiennya juga semakin rendah misalnya kayak gitu. Nah itu berarti kan masalah. Harusnya kan dengan menggunakan sistem baru harusnya semua apa namanya yang terkait dengan pelayanan itu harusnya menjadi baik dong. Ini kenapa kenapa tidak? Kenapa tidak menjadi lebih baik? Nah itu bisa diangkat menjadi suatu masalah. Nah, kemudian bisa juga dari teori-teori atau dari hasil-hasil penelitian. Nah, setelah masalah ini sudah bisa apa kita kunci ya bahwa ini adalah suatu masalah nih, saya harus harus bisa menyelesaikannya. Itu muncul di dalam bab satu, yaitu di dalam latar belakang bahwa ada loh suatu masalah ini di manajemen rumah sakit. Nah, ini juga terjadi di rumah sakit kami, kan kayak rumah sakit yang akan kita teliti, bukan rumah sakit kami, dari rumah sakit yang akan kita teliti. Jadi ada masalah seperti ini. Nah, kalau misalnya masalah ini tidak ditangani, apa akibatnya? Nah, itu disampaikan di dalam latar belakang, ya, di dalam latar belakang penelitian atau di bab satu. Nah, setelah itu nanti eh, apa namanya, udah rumusan masalah oke, kemudian kita harus menentukan tujuan penelitian kita. Tujuannya apa? Kita akan menganalisis apa? Menganalisis misalnya tingkat kepuasannya kah, atau misalnya tingkat efektivitas dari SIM RS-nya kah, atau apa nih yang akan kita angkat di dalam suatu penelitian ini. Nah, kemudian setelah tujuannya sudah kita
kita tetapkan ya, ada tujuan satu, tujuan dua, tujuan tiga gitu ya. Nah, kemudian baru menetapkan kerangka konsep. Nah, kerangka konsep ini harus eh, harus sudah merupakan atau sudah tercantum di dalam kerangka teori. Jadi urutannya kan pada waktu kita menyusun proposal, yang bab pertama adalah eh, bab satu itu ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian pertanyaan penelitian, terus ada tujuan penelitian, kemudian manfaat, ruang lingkup, ya kan? Itu yang ada di dalam bab satu. Nah, di dalam bab dua itu masuk di tinjauan pustaka. Ya, Prof. Tris saya kira juga sudah menyampaikan ya di dalam bagaimana kita mencari di literatur-literatur terkait dengan tinjauan pustaka yang akan kita ambil. Jadi apapun yang teori-teori maupun hasil penelitian yang terkait dengan penelitian kita itu bisa masuk di dalam tinjauan pustaka, ya. Jadi walaupun mungkin itu variabel yang masuk di dalam tinjauan pustaka itu tidak akan kita angkat di dalam penelitian, tapi salah satunya bisa bisa masuk di dalam tinjauan pustaka tetap, ya. Nah, akhir dari tinjauan pustaka itu ada suatu resume atau suatu gambaran dari tinjauan pustaka itu yang mengarah ke masalah penelitian kita. Nah, itu ada namanya kerangka teori. Saya bicara ini adalah penelitian kuantitatif ya, jadi bukan kualitatif. Jadi akhir dari tinjauan pustaka adalah kita akan dimunculkan suatu kerangka teori. Jadi kerangka teori itu merupakan eh, gambaran dari tinjauan pustaka yang kita tulis di depannya, kita uraikan masing-masing satu-satu, itu diringkas dalam suatu bagan yang disebut dengan kerangka teori. Nah, kerangka teori, dari hasil kerangka teori ini kita pilih kan kerangka teori itu memuat variabel-variabel yang berhubungan dengan masalah kita, ya. Jadi variabel itu harus bervariasi ya. Saya kira juga pasti eh, sudah jelaskan juga ya apa yang disebut dengan variabel gitu. Kan ada variabel independen, dependent, variabel confounding, kemudian apakah semua hal bisa dianggap menjadi variabel? Kan enggak kan? Jadi variabel itu kan harus bervariasi. Jadi misalnya untuk misalnya untuk kepuasan pasien misalnya. Kepuasan pasien kan bisa bisa ada opsi puas tidak puas, ya kan? Itu jawabannya adalah bervariasi, ya. Misalnya skor sekian sampai sekian itu puas, skor sekian sampai sekian misalnya 70% eh, bagus menyatakan puas, dia bisa dikatakan puas. Misalnya 70% menyatakan eh, biasanya kan pakai Likert ya, setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Itu kan pakai Likert bisa biasanya. Skor sekian sampai sekian itu dinyatakan puas, skor sekian sampai sekian misalnya dinyatakan tidak puas. Ya, itu yang disebut dengan variabel. Itu harus bervariasi. Kalau misalnya homogen itu tidak bisa dimasukkan sebagai variabel. Ya, jadi di dalam eh, kerangka konsep kita memilih variabel-variabel mana yang ada di kerangka teori yang visible untuk dilakukan ke penelitian. Ya, visible itu dalam bentuk finansial, waktu, kemudian belum lagi sumber dayanya gitu ya. Jadi harus harus visible. Kalau nggak visible ya nggak bisa kita 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 pakai dalam penelitian gitu. Misalnya kalau kalau misalnya penelitian penelitian kami misalnya ya, ini kita mau melakukan suatu intervensi nih, misalnya seperti itu. Nah, intervensi ini hanya bisa terlihat nanti setelah 3 bulan. Nah, kalau misalnya intervensi dikatakan bagus atau tidak atau berhasil atau tidak itu bisa bisa dinilai dalam waktu 3 bulan, ya agak sulit karena apa? Waktu untuk penyusunan tesis itu hanya 6 bulan. 6 bulan itu biasanya 2 bulan pertama itu adalah penyusunan untuk penyamaan persepsi dengan para pembimbing. Ya, jadi mulai dari topik, menyampaikan topik, Bu, saya topiknya ini gitu ya. Cocok nggak ya? Atau boleh nggak saya ambil topik seperti ini misalnya? Itu penyamaan persepsi seperti itu. Kemudian nanti kan pasti, oh, coba kamu tulis di bab satunya.
apa sih yang latar belakang apa yang kamu apa namanya yang mendasari bahwa penelitian itu harus dilakukan kan kayak gitu kan. Nah, nanti ditulislah kita bisa lihat oh ya udah bisa lanjut ini nanti kamu ada perbaikan ini seperti itu tuh. Nanti biasanya saya juga minta coba kamu lampirkan beberapa hasil penelitian berdasarkan artikel-artikel jurnal yang ada gitu ya, yang sudah ada. Karena sekarang kan teknologi digital itu luar biasa ya, jadi nggak akan kesulitan lah mencari literatur apapun topik penelitiannya itu banyak sekali di internet itu. Jadi pada waktu tinjauan pustaka maupun latar belakang itu nggak bisa dikatakan Bu saya kekurangan teori, Bu saya kekurangan referensi untuk menulis itu nggak akan mungkin karena ribuan itu bisa kita lihat di dalam Google ya, misalnya tentang kepuasan pasien aja, itu dalam bentuk bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris itu luar biasa banyaknya ribuan artikel. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kekurangan referensi ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian em, apa namanya di dalam topik tadi ya, misalnya di variabel tadi ya, variabel kan tadi harus bervariasi kan. Jadi penentuan variabel-variabel itu juga berdasarkan teori yang ada. Kira-kira kalau kepuasan pasien itu eh, variabel atau faktornya apa saja sih yang menyebabkan eh, si pasien ini menjadi puas atau tidak gitu. Itu kan ada teorinya sendiri ya. Kemudian dikatakan pelayanan yang baik itu apa sih yang menjadi dasar? Jadi tidak bisa kita itu hanya argumen kita gitu. Tetap harus ada teori yang mendasari. Walaupun misalnya kita punya argumen, oh menurut saya sih harusnya begini gini gini. Tapi kan tetap harus ada landasan teorinya. Ya kan, nggak mungkin kita itu lepas sama sekali berdasarkan teori maupun hasil penelitian lain gitu. Kita bisa berargumen ini dari hasil penelitian lain seperti ini loh. Nah itu bisa saya sampaikan seperti itu. Nah pemilihan kerangka konsep itu harus harus tadi harus visible ya, visible yang bisa atau yang bisa dilakukan untuk penelitian ini. Jadi jangan sampai oh, ternyata butuh waktu terlalu lama. Lama kapan lulusnya nanti kan gitu kan. Jadi tidak dianjurkan juga karena sebetulnya mahasiswa yang tidak lulus-lulus itu juga jadi beban prodi gitu ya. Karena kami ada penilaiannya namanya MTTW mahasiswa tidak tepat waktu untuk lulus ya. Itu ada penilaiannya itu bisa bisa apa namanya mengurangi nilai akreditasi juga gitu ya. Jadi kami pun sebagai dosen kadang juga dapat surat cinta kenapa mahasiswa ini kok nggak lulus-lulus gitu kan. Karena apa namanya mungkin mahasiswanya nggak paham atau mungkin dosennya terlalu sibuk gitu ya jadi dua-duanya biasanya nanti ada dapat surat cinta seperti dari prodi kan gitu kan. Oke, saya kembali lagi ke kerangka konsep tadi. Jadi di kerangka konsep itu memang yang harus visible yang bisa kita lakukan. Nah, setelah visible kita udah menentukan, oh ini bisa nih dari sumber dayanya itu ada gitu ya. Maksudnya untuk menganalisa segala macam itu udah oke lah gitu, nggak 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 apa namanya nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, kemudian untuk dari segi finansial, oh cukup saya bisa kok apa namanya secara finansial misalnya. Nah, kemudian dari segi waktu juga nggak masalah. Nah, oke kalau kalau itu tidak ada semuanya tidak ada masalah bisa diambil dimasukkan di dalam kerangka konsep. Nah, setelah kerangka konsep kemudian muncul di hipotesis. Hipotesis itu harus sejalan dengan tujuan. Ya, kalau tujuannya itu adalah apa namanya tadi eh, mau penelitian terkait dengan kepuasan, ya di dalam hipotesis juga kepuasan juga ya. Jadi jangan jangan berbeda kalau tujuannya ada eh, 5 tujuan, ya di hipotesis ada lima hipotesis gitu. Jadi harus sejalan. Ini pun harus sejalan dengan pertanyaan penelitian ya. Jadi memang jenjangnya seperti itu, nggak berdiri masing-masing gitu loh. Nah, setelah itu baru hipotesis sudah apa? Hipotesis kan dugaan sementara. Nah, dugaan ini kan juga harus berdasarkan teori, ya kan? Karena tadi pemilihan variabel pun harus berdasarkan teori, ya. Jadi variabel udah pemilihan variabel di kerangka konsep berdasarkan teori, berdasarkan dari kerangka teori kan. Nah, kerangka teori itu kan berdasarkan dari tinjauan pustaka yang kita baca. Ya, jadi memang saling nyambung semuanya. Jadi nggak ada yang lepas gitu. Nah, kemudian hipotesis juga gitu bahwa memang menurut teori pun bahwa misalnya
terkait dengan kepemimpinan atau gaya kepemimpinan itu berhubungan dengan misalnya apa mutu pelayanan misalnya. Nah itu juga kan secara teori ada memang kan gitu kan. Jadi memang kita harus hubungkan dengan teori juga gitu. Nah, setelah hipotesis kemudian ada pengembangan instrumen, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data ini juga apa namanya harus jelas siapa yang mengumpulkan gitu ya, kapan dikumpulkan, termasuk harus ada uji validitas atau reliabilitas atau tidak gitu. Ini kalau misalnya menggunakan suatu instrumen yang bukan instrumen baku, ya berarti harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, gitu kan. Jadi tidak bisa juga apa langsung diujikan ke para apa responden atau sampel. Kemudian pengolahan dan analisis data. Nah, ini yang terakhir adalah penulisan laporan penelitian, termasuk nanti adalah publikasi. Ya, jadi ini proses penelitiannya. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah mulai publikasi sudah selesai. Kami pun di dosen pun seperti itu. Jadi eh, ada luaran yang harus atau outcome yang harus ada, yang harus dibuat. Jadi publikasi tadi. Kalau belum publikasi itu penelitian itu belum belum selesai, belum dianggap selesai. Oke, saya masuk ke metode penelitian. Ya, metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian ini di bab 4 ya. Kalau di apa MATLAB kuantitatif ini masuk di bab 4. Jadi dalam metode penelitian atau metodologi ini ada rancangan atau desain penelitian. Kemudian kita juga harus mencantumkan lokasi penelitian, kemudian ada populasi dan sampel, kemudian cara pengumpulan data, instrumen penelitian dan rencana pengolahan dan analisis data. Jadi ini adalah bab terakhir untuk proposal penelitian ya di tesis. Jadi bab pertama tadi pendahuluan, kemudian bab dua adalah tinjauan pustaka, bab tiga adalah kerangka konsep, kemudian definisi operasional dan hipotesis, kemudian bab empatnya adalah metode penelitian. Jadi ini adalah bab empat. Kalau memang tujuan utama dari mata kuliah metodologi penelitian ini adalah mahasiswa mampu menyusun proposal tesis, ya kan? Tujuan utamanya kan itu. Jadi inilah yang apa namanya? Yang di bab 4 ini. Jadi ada rancangan atau desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, instrumen penelitian, dan rencana pengolahan dan analisis data. Ya. Nah, rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian adalah uraian atau penjelasan tentang rancangan penelitian yang digunakan. Jadi rancangan penelitian dengan sendirinya mengacu pada jenis atau metode penelitian yang digunakan. Bisa eksperimen, bisa survei. Ya, jadi kalau di kuantitatif itu bisa eksperimen, bisa survei. Nah, survei atau eksperimen ini mau pakai yang mana? Mau pakai deskriptif, analitik itu bisa potong lintang, kohort atau case control. Mau yang mana nih? Mau deskriptif atau analitik ya? Ini ada dua macam. Eksperimen atau survei pun ada dua macam ya. Mau deskriptif atau analitik. Nah, kemudian harus dijelaskan juga mengapa memilih rancangan atau metode penelitian tersebut. Ya, jadi eh, semuanya harus ada dasar. Kenapa sih memilih rancangan misalnya? Oh, saya mau pakai case control. Oh, saya mau pakai cross sectional. Oh, saya mau pakai metode apa namanya cohort. Itu harus ada justifikasinya. Kenapa memilih itu? Kemudian oh, saya mau pakai metode deskriptif aja. Nah ini saya mau pakai analitik, tapi pakai analitik yang potong lintang aja, yang gampang misalnya. Nah ini ada semuanya ada plus minusnya dan memang ada apa namanya, ada penjelasannya ya. Jadi harus harus tahu. Oh saya kalau enggak ya saya pakai eksperimen aja deh misalnya ya eksperimen. Eksperimen juga boleh gitu ya eksperimen misalnya saya mau apa eksperimen
terkait dengan kepuasan pasien. Yang satunya dikasih dengan fasilitas yang berbeda dengan yang lainnya misalnya ya. Kira-kira bagaimana nih kepuasan pasiennya? Itu kan namanya intervensi gitu ya atau eksperimen. Tapi kalau survei kan kita hanya menyampaikan apa berupa kuesioner ya, bisa dengan wawancara juga boleh gitu ya, bisa dengan angket. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, kemudian lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan uraian tentang lokasi atau tempat penelitian tersebut dilakukan. Jadi harus jelas lokasinya di mana. Ya, memang kadang ada yang, Bu, saya nggak bisa kalau nggak diizinkan untuk apa menyampaikan bahwa rumah sakit yang dipakai adalah rumah sakit ini, gitu misalnya. Saya takut nanti ada stigma buruk pada rumah sakit itu, gitu. Oke, di dalam apa eh, apa namanya di dalam eh, naskah ini tidak tercantum di judul, tetapi ada catatan khusus bahwa ini adalah di rumah sakit X misalnya. Ya, tetap kita sebagai pembimbing harus tahu bahwa ini dilakukan di mana, karena kan harus ngecek juga nantinya. Ada beberapa kasus yang bukan beberapa kasus, ada satu kasus waktu itu pernah terjadi bahwa ternyata mahasiswa itu tidak melakukan penelitian di situ. Mereka itu cuma ambil data tapi tidak izin sama sekali gitu. Nah, ini kan nggak boleh ya. Jadi sifatnya kan kayak nyuri data kan, nggak boleh seperti itu. Jadi akhirnya kan mahasiswa juga dikomplain juga dari rumah sakit. Saya merasa tidak memberikan data itu kepada si si mahasiswa. Ada yang seperti itu. Jadi harus jelas ya, dalam penelitian itu harus jelas ini di rumah sakit mana, bukti surat menyuratnya bagaimana, memang diterima nggak mahasiswa saya untuk mengambil data di situ gitu. Jadi jangan sampai nanti sudah capek-capek ngambil data, tahu-tahu ada yang komplain bahwa enggak, dia tidak pernah ambil data di tempat saya tidak pernah mengizinkan siapapun untuk ambil data di tempat saya. Nah, terus bagaimana kan? Jadi kan bisa bisa apa menjadi masalah sendiri kan. Yang ada kita walaupun misalnya akhirnya pun oke, tapi kan memakan waktu dan tenaga ya, capek juga kan ngurusin kayak gitu kan gitu. Nah, tapi memang memang harusnya ya idealnya begitu, izin ada surat izin bahwa memang diizinkan eh, apa namanya mengambil data di tempat tersebut. Oke, kalau sudah diizinkan kan kita juga mengajukan kaji etiknya secara etik udah oke gitu ya. Karena etik ini surat-surat persetujuan etik ini penting pada saat kita akan publikasi. Pasti akan ditanya, surat etiknya mana? Apalagi kalau misalnya jurnalnya jurnal sudah terakreditasi. Apalagi jurnal internasional pasti akan ditanya seperti itu. Surat etiknya ada nggak? Gitu. Karena jangan sampai penelitian-penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang melanggar etik gitu. Sebetulnya sih kalau kalau survei segala macam biasanya aman. Yang agak ribet itu kalau misalnya harus mengambil darah gitu ya, survei bukan survei biasanya dalam dalam apa namanya penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pengambilan darah itu eh, apa agak agak alot ya untuk ini ya kan harus jelas kan berapa terus kepentingannya untuk apa gitu ya. Nah, itu kan harus jelas, benar-benar harus jelas. Jadi biasanya ada full board meeting sendiri untuk kasus-kasus yang memang penelitian-penelitian terkait dengan apa eh, pengambilan bagian tertentu lah ya gitu. Nggak harus di manusia, di hewan pun seperti itu ya. Jadi di hewan pun sama, ada kaji etiknya juga. Jadi biasanya nanti yang menjadi reviewer itu ya para dokter hewan itu benar nggak tidak menyakiti hewan, apalagi manusia, penelitian manusia pasti juga akan lebih ini lagi, lebih lebih strict ya, karena kan pasti manusia itu lebih tinggi ya daripada hewan, walaupun tetap pada waktu uh, ujian etik itu juga sama. Oke.
Nah, kemudian lokasi penelitian ini akan membatasi ruang lingkup penelitian dalam segi geografis, administrasi pemerintahan, ya itu bisa dalam provinsi, kabupaten, kecamatan, atau administrasi pelayanan, yaitu apa rumah sakit, puskesmas, sekolah. Ini juga juga jelas jadinya. Oh, ini di rumah sakit lingkupnya. Oh, ini di misalnya di masyarakat. Oh, ini di mana. Nah, ini adalah lokasi penelitian itu bisa tergambar dengan jelas seperti itu. Nah, kemudian untuk populasi dan sampel sendiri. Jadi populasi adalah uraian atau penjelasan tentang subjek atau target penelitian. Target penelitiannya siapa? Oh, seluruh perawat yang ada di rumah sakit misalnya. Oh enggak Bu, saya populasinya itu hanya perawat yang ada di IGD misalnya. Ya, jadi tergantung kita mau penelitiannya itu di mana gitu. Target dari populasi itu siapa gitu. Jadi apa populasinya yang mana nih? Jangan terlalu besar juga. Bu, saya populasinya di rumah sakit, tapi saya mau khusus di IGD. Ya, kan berarti kan populasinya bukan rumah sakit, populasinya hanya di IGD lah, kan gitu kan? Jadi perawat-perawat yang ada di IGD yang menjadi populasi bukan bukan target seluruh rumah sakit, gitu. Karena ini sudah lingkupnya adalah lingkup di IGD saja, bukan di seluruh rumah sakit. Kalau seluruh rumah sakit ya kita mau seluruh rumah sakit gitu. Ada berapa orang gitu. Jadi semua bagian akan diambil. Misalnya, oh di poli rawat jalan, oh ini poli rawat inap mau diambil sekian, oh di IGD sekian. Nah itu memang target di rumah sakit. Tapi kalau misalnya hanya di poli atau di rawat jalan ya sebutkan bahwa itu hanya di rawat jalan gitu. Ya. Kemudian sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Ya, jadi ada jadi eh, sampel itu ya bagian dari populasi. Tapi kalau misalnya di bawah 100 ya diambil semua, jangan jangan pelit juga dengan sampel. Orang sampelnya cuma 30 orang atau 50 orang terus dihitung pakai rumus sampel ya. Saya kira sih itu nggak etis ya. Kalau kurang dari 100 ya ambil aja seluruhnya. Orang berapa sih kan gitu. Apalagi hanya survei bukan bukan merupakan eksperimen karena kalau perhitungan eksperimen itu berbeda ya dengan apa namanya dengan menggunakan survei gitu. Apalagi eksperimen yang menyangkut kita akan pemberian obat atau pemberian makanan atau pemberian apa namanya apapun yang terkait dengan tubuh ya yang bisa berpengaruh terhadap tubuh ya ya pasti eh, nggak sebanyak kalau kita misalnya survei gitu. Jadi sampel itu sebagian dari populasi dianggap mewakili populasi, ya dianggap ya. Makanya harus ada apa namanya, ada perlakuan khusus agar seluruh anggota populasi itu eh, mempunyai apa namanya mempunyai peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Gitu. Jadi dalam dalam sampel ini kita harus memperhitungkan berapa besar sampel minimal yang harus kita ambil. Jadi perhitungan besar sampel itu adalah besar sampel minimal yang harus kita ambil. Ya, jadi kalau misalnya mau ditambah 10%, mau ditambah 20%, oke, nggak masalah gitu. Mungkin, Bu, saya mau tambah 10% karena kan nanti kalau misalnya nggak ditambah, takutnya nanti tahu-tahu pada waktu survei ternyata ada beberapa yang menjawab tidak lengkap. Kan kalau misalnya menjawab tidak lengkap pun akhirnya kan kuesioner itu kan di drop ya, tidak bisa digunakan. Nah, gimana mau menggunakan orang datanya aja nggak lengkap, ya kan? Jadi yang benar-benar masuk di data atau di pada waktu cleaning itu oke, nah itu kan bisa masuk di dalam apa namanya, masuk dalam uh, perhitungan nanti analisis data gitu. Oke, kemudian besar sampelnya berapa nih minimalnya? Nanti ada perhitungannya. Kemudian metode atau cari pengambilan sampel itu bisa menggunakan random atau acak, bisa non random. Nah, ini kadang tuh agak salah pengertian ya. Yang random itu acak ya acak-acakan bener gitu kadang nggak nggak tahu pakem-pakem atau pedoman apa yang harus di apa diketahui cara random itu apa gitu ya. Nah, metode pengambilan sampel secara random atau acak. Jadi acak itu ada acak sederhana atau yang disebut dengan simple random sampling. Nah, simple random sampling ini ya bisa dengan melakukan undian atau lotre.
Ya, jadi kita kayak kocok kayak orang arisan itu. Sekarang kan juga juga bisa menggunakan apa spin ya itu ya. Jadi kan kita tulis nama-namanya ya di dalam aplikasi itu, kemudian kita putar. Nah, itu kan juga bisa. Itu bisa dipakai untuk mengacak sampel ya, acak sederhana dengan melakukan undian atau lotre, kemudian dengan menggunakan angka random. Ini bisa ya, ada juga di dalam buku-buku statistik bagaimana cara penentuan untuk apa menggunakan sampel acak. Kemudian ada namanya acak sistematik, ya, atau systematic random sampling. Jadi pengambilan sampel berdasarkan interval atau jarak nomor sampel atau sampel yang telah dibuat dalam daftar sampel. Jadi kalau kalau eh, apa kalau acak sederhana atau simple random sampling kita hanya memuat misalnya ya dari ada eh, ini populasinya itu ada 300 orang, Bu. Nah, 300 orang itu kan sudah ada datanya ya. Dari 1 sampai 300. Ya kan? Dari 1 sampai 300 sudah ada tuh, udah ketahuan datanya. Nah, kemudian dari 1 sampai 300 itu ternyata berdasarkan eh, perhitungan kita butuh sampel itu 120 misalnya. Nah, 120 ini ya udah kita kita buat secara kayak tadi lotre atau misalnya dengan aplikasi atau dengan menggunakan buku statistik penentuan dikocok ya misalnya kalau dikocok misalnya. Nah, dikocok yang keluar angka berapa satu? Oh, yang pertama yang keluar angka 10. Oke, 10 masuk di sebagai sampel. Kemudian yang kedua angka berapa? Oh, angka 5 masuk angka 5. Jadi ada 10, 5 gitu kan. Nah, angka-angka tersebut kita kocok sampai 120 kali. Nah, itu simple random sampling. Nah, kalau systematic random sampling itu dari 300. Kemudian ternyata kita butuh 120 misalnya. Nah, 120 itu berarti kan 300 dibagi 120 ya. Berarti 2 sekian, 2 koma sekian. Nah, 2 koma sekian itu atau 3 katakanlah. Nah, itu nanti bisa apa secara eh, 3 interval itu diambil. Tapi penentuan angka pertamanya pun harus dikocok dulu ya 1 sampai 9 misalnya. Itu angkanya berapa nih? Oh, yang keluar angka 2 misalnya. Berarti 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8. Kayak gitu terus. Ya, jadi itu yang disebut dengan systematic random sampling. Kemudian ada namanya acak stratifikasi atau stratified random sampling. Ya, pengambilan sampel berdasarkan ciri atau karakteristik tertentu dari populasi, misalnya pendidikan, sosial, atau ekonomi. Jadi saya hanya mau mengambil dari ekonomi rendah misalnya, atau saya hanya mau mengambil yang pasien BPJS misalnya. Nah, ini sudah tertentu nih ya populasinya. Jadi populasinya yang orang-orang yang misalnya yang tadi yang hanya menggunakan BPJS misalnya atau yang pasien-pasien misalnya yang rawat jalan khusus anak misalnya. Nah, ini misalnya seperti itu. Jadi tergantung dari topik penelitian kita apa. Tapi berdasarkan ciri atau karakteristik tertentunya. Jadi kita sudah tertentu ada targetnya siapa yang akan menjadi sampel kita. Kemudian ada namanya acak gugus atau kelompok atau yang disebut dengan cluster random sampling. Jadi pengambilan sampel bukan berdasarkan individu tapi kelompok gugus. Semua individu anggota gugus, misalnya kalau yang di komunitas, misalnya di RT, RW gitu ya. Nah, nanti tergantung apa bagaimana cara pengacakannya. Nah, acak gugus bertahap atau multi stage. Jadi kalau multi stage ya ini saya mau di apa yang tadi misalnya di rumah sakit lah katakanlah ya rumah sakitnya RSCM misalnya RSCM kan besar banget kan. Nah itu kita mau buat satu klaster misalnya oh RSCM itu di rawat inap aja udah berapa itu kan rawat inapnya atau misalnya oh mau mau dibuat ada rawat inap rawat jalan. Nah rawat jalannya itu kan ada beberapa stage kan ada rawat jalan itu kan ada poli anak poli gigi poli apa THT, poli jantung, kan macam-macam kan. Sama di rawat jalan, di rawat inap tapi juga sama seperti itu kan. Jadi itu secara berjenjang nanti akan diambil secara klaster-klaster atau bertahap. Nah, ini multi-stage random sampling.
Kalau di komunitas ya sampai nanti ke RT nantinya setiap kakak yang berada di semua RW kan gitu kan. Jadi ada stage-nya. Itu yang disebut apa multi stage random sampling. Nah, kemudian ada namanya non-random sampling. Non-random sampling ini bisa menggunakan purposive random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui. Sehingga sampel yang akan diambil sudah diarahkan berdasarkan pertimbangan penelitian. Jadi misalnya saya hanya ke pasien-pasien yang yang meninggal pada saat COVID misalnya. Nah, ini eh, apakah respon kami kurang cepat atau apa? Nanti bisa kita kita berdasarkan dari respon tenaga medis misalnya ya. Jadi ya itu nanti nanti terserah ya nanti apa disesuaikan. Jadi apa kalau purposive random sampling itu memang hanya berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui dan diarahkan berdasarkan pertimbangan peneliti saja. Jadi memang memang khusus ya. Kemudian ada kuota sampling, pengambilan sampel berdasarkan target atau jatah kuota yang ditentukan oleh peneliti. Ya, oh, saya mau ngambil 100, 100 ini pertimbangannya apa ya, gitu ya. Jadi harus ada pertimbangannya juga kenapa harus 100. Oh, saya mau mau 30 aja. Kenapa 30? Kenapa nggak 100? Kenapa nggak 40? Nah, ini kuota sampling ini juga juga harus ada pertimbangan seperti itu. Kenapa sih diambil seperti itu? Kemudian accidental sampling, pengambilan sampel berdasarkan kasus atau responden yang secara kebetulan atau tersedia di suatu tempat atau pelayanan tertentu. Nah, kalau banyak kan accidental sampling ya, karena kemungkinan kan jumlah pasien, misalnya kita mau mau penelitian terkait dengan kepuasan pelayanan misalnya. Nah, dalam kepuasan pasien ini kan misalnya di rawat jalan, misalnya poli anak misalnya, atau poli THT atau poli jantung atau poli penyakit dalam misalnya ya. Nah, ini kan eh, rata-rata berapa nih per hari? Nah, per hari rata-rata berapa? Per hari itu rata-rata sekitar katakanlah 20 orang misalnya. Nah, dalam 20 orang ini eh, apa kira-kira berapa nih yang akan kita ambil untuk penentuan besar sampelnya. Nah, setelah kita hitung berapa besar sampel yang dibutuhkan, kemudian kita bisa menggunakan accidental sampling, yaitu dengan apa mengambil pasien yang sudah kan kita sudah menentukan nih kriteria inklusinya apa, kriteria eksklusinya apa gitu ya. Nah, kalau sudah sesuai dengan kriteria inklusi tadi dan dia tidak masuk dalam kriteria eksklusi, itu bisa dimasukkan ke dalam sampel penelitian. Nah, itu namanya dengan accidental sampling sampai nanti kehitung berapa sih jumlah minimal sampel yang kita butuhkan. Nah, kemudian di dalam bab 4 ini juga ada cara pengumpulan data ya. Jadi tadi udah apa populasi sampel, kemudian ada desain ya. Nanti nanti kita jelaskan satu persatu ya. Ini gambaran secara umum saja. Jadi kalau untuk pengumpulan data ini penjelasan metode atau cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan angket, observasi, pengukuran, dan penimbangan, dan sebagainya. Itu kan semua ada pengukurannya. Yang dikatakan misalnya kepuasan pelayanannya baik, itu berapa nih skornya? Kan ada kan pedomannya. Kemudian dikatakan SIM RS berjalan baik, misalnya ya, itu kan sudah ada apa namanya pedomannya. Kemudian dikatakan bahwa eh, pelayanan untuk apa untuk waktu tunggu pasien untuk mengambil obat itu kan sudah ada pedomannya juga misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu kan sudah tercantum ya dalam aturan-aturan. Nah, ini juga nanti di dalam angket kan bisa bisa menjadi acuan apakah dia puas atau tidak gitu nantinya. Kemudian ada kalau wawancara, metode pengumpulan data dengan wawancara itu artinya eh, apa dari si peneliti ini atau enumerator yang akan mewawancarai atau membacakan untuk
apa untuk kuesionernya. Tapi kalau angket self administrated ya, jadi si responden sendiri yang akan mengisi dari kuesioner tersebut. Nah, kalau observasi kan pengamatan. Jadi kita lihat nih, biasanya kalau pengamatan sudah ada checklistnya nih, checklistnya. Oh, misalnya, oh iya nih, apa namanya, misalnya untuk pelayanan misalnya kita observasi perawat atau observasi dari staf misalnya yang melayani yang langsung berhubungan dengan pasien apakah dia ramah atau tidak segala macam itu ada checklistnya. Nah, kemudian pengukuran dan penimbangan juga seperti itu. Apakah dibutuhkan nggak untuk pengukuran dan penimbangan di sini? Atau misalnya pengukuran apapun yang terkait dengan itu. Nah, instrumen penelitian ya. Kemudian masuk di instrumen penelitian adalah penjelasan tentang alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, oleh sebab itu instrumen penelitian sangat tergantung pada data dan informasi yang diperoleh. Jadi jenis instrumen penelitian itu bisa kuesioner, bisa checklist, bisa timbangan, meteran, tensimeter, ataupun alat-alat lain yang memang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini rencana penelitian, rencana pengolahan dan analisis data. Ini sebetulnya udah masuk di analisis data dan biostat ya. Itu ada itu. Jadi mau pengolahan datanya biasanya kan dengan menggunakan bantuan komputer ya. Jadi di sini bisa ada 3 analisis data, bisa univariat, bisa bivariat, bisa multivariat gitu ya. Nanti bisa dilihat analisis mana yang bisa kita pakai dalam penelitian ini. Karena kan dalam penentuan analisis data ini kan juga tergantung data yang akan kita ambil dan metode apa yang akan kita pakai. Misalnya untuk eksperimen, eksperimen kita kan berarti mau melihat tergantung ya kalau misalnya ada 2 kelompok yang satu dikasih intervensi yang satu tidak dikasih intervensi kita bisa melihat before afternya dari masing-masing kelompok progres untuk kenaikannya seperti apa ya untuk ini kita lihat before afternya. Nah, itu bisa menggunakan misalnya uji beda 2 min misalnya ya 2 min itu juga ada 2 macam ada independen dan dependent gitu kalau misalnya 2 kelompok berarti independen saling lepas ya kan tapi kalau misalnya saya mau melihat before after di satu kelompok ya berarti adalah beda 2 min tapi yang dependen karena itu satu kelompok tapi kalau independen atau paired apa paired itu bisa uh, apa uh, beda 2 min yang uh, independen. Kalau yang beda kelompok itu independen, kalau yang apa yang sama kelompoknya dependen. Bisa uji T tadi. Nah, itu kalau pakai pakai eksperimen ya. Tapi kalau kalau hanya survei sih biasanya entah itu bisa menggunakan kohort bisa bisa menggunakan eh, apa cross seksional bisa bisa menggunakan cache control bisa tapi itu tergantung ya nanti pada waktu eh, penelitian ini data yang kita dapatkan seperti apa. Ini distribusi untuk univariat, bivariat, dan multivariat. Ini gambaran secara menyeluruh terkait dengan metodologi penelitian. Nanti saya jelaskan satu-satu terkait desainnya, bagaimana, terkait dengan apa namanya, terkait dengan uh, sampelnya, kemudian terkait dengan penyusunan penelitian gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya atau masih bingung. Jangan masih bingung. Oke, ada nggak pertanyaan nih? Kira-kira apa nih? Ada juga nanti mixed method juga ada. Jadi mixed method itu penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Jadi ada dua. Jadi misalnya, oh saya mau mengukur kepuasannya dulu, tapi saya juga pengen menggali kenapa mereka puasnya seperti itu. Nah tapi biasanya nanti dihubungkan dengan eh, sistem manajemennya ya. Jadi biasanya kalau kualitatif itu lebih mengarah ke apa top manajernya nanti yang akan diwawancarai gitu. Ada sistemnya seperti apa gitu. Tapi itu tergantung lagi, tergantung dari topik penelitian apa yang akan kita angkat. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo. Mungkin sejauh ini belum ada, Bu, ya. Oke. Nanti saya lupa juga tadi harusnya saya kirim dulu ya materinya biar biar bisa dibaca dulu. Mungkin agak apa ini? Ya, memang sih kalau kalau masih masih apa namanya masih dalam tahap belum belum langsung belum langsung membuat, memang agak mikir-mikir juga ini kira-kira saya apa ya. Penentuan masalahnya aja itu bermasalah dalam penentuan masalah. Menentukan masalah aja bermasalah gitu loh. Jadi ini bener nggak ya saya bisa nggak diangkat menjadi suatu masalah? Itu kadang-kadang masalah juga bagi sebagian mahasiswa. Tapi ada juga yang, oh saya udah punya masalah ini gini gini gini. Ya silahkan coba apa namanya dituliskan biar nanti saya bisa melihat apakah memang layak nggak untuk diangkat menjadi suatu penelitian. Itu sih seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Nanti saya inginnya nanti gini. Sekarang kan saya terkait dengan metode penelitian kuantitatif ya. Nanti kan minggu berikutnya itu akan diisi Putri Suratmi terkait dengan metodologi penelitian kualitatif. Nah, setelah sudah ada kuantitatif, ada kualitatif, nanti meneruskan dari apa namanya dari proposal yang sudah dibuat dengan Prof. Tri ya. Kan sudah ada kelompoknya kan, ya kan? Nah, itu nanti meneruskan bagaimana metode yang cocok, yang bisa dipakai dalam proposal. Kan Prof. Tri berarti kan bab 1 sampai bab 3 ya. Ya kan? Nah, itu nanti coba ditambahkan dengan bab 4-nya cocoknya apa gitu. Nah, nanti bisa, ini berapa kelompok ini? Kalau yang kemarin ada membuat proposal bab 1 sampai 3 itu benar kan berarti untuk UTS-nya ya, Bu, ya. Kemarin Ya. itu untuk Mm. UTS-nya kami perseorangan jadinya, Bu. Oh, perseorangan ya, bukan Nah, kelompok ya? kalau untuk bab 1 sampai 3 kemarin diarahkan untuk perseorangan. Tapi Mm. sama pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Oke. Prof itu memang ada beberapa latihan-latihan per kelompok. Eh, Mm. itu dibagi jadi 4 kelompok, Bu, Oke, kemarin. saya kira nanti 4 kelompok itu aja nggak apa-apa. Jadi dari 4 kelompok itu nanti buat untuk bab 4-nya. Karena kan bab 4-nya itu eh, bisa milih ya, bisa metode kuantitatif, bisa metode kualitatif ya. Jadi jadi nanti sebetulnya sih kalau kalau untuk yang metode kualitatif itu sebetulnya tidak perlu ke bab 3. Kerangka konsep tuh nggak ada eh, langsung di metode kualitatifnya. Seperti itu sih. Tapi nanti dilihat lagi di pedomannya, benar nggak seperti itu. Karena nanti ada apa namanya, ada satu bab yang memang tidak ada, satu bab yang tidak ada di metode kualitatif. Itu. Nanti kan belajar juga metode kualitatif ya. Nanti jadi bisa memilih apakah penelitian ini cocok untuk metode kuantitatif atau kualitatif. Ya, tuh. Nah, ini 4 kelompok, oke ya. Jadi pertemuan selanjutnya setelah 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 Putri nggak tahu nih, dia minta 2 sesi apa 1 sesi, nanti tergantung beliau merasa cukup 1 sesi atau 2 sesi. Kalau misalnya 2 sesi, berarti saya pertemuan ketiga, pertemuan yang terakhir. Nanti paparan dari masing-masing seluruh kelompok, 4 kelompok tadi. Karena kalau kalau tidak pernah mencoba untuk membuat, itu memang sulit gitu.
eh, gambarannya itu belum belum bisa sepenuhnya terlihat gitu. Kadang mahasiswa belum belum tahu juga saya mau 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 arah yang mana nih gitu ya. Padahal kan banyak topik yang bisa diangkat, terutama topik-topik yang memang ada di rumah sakit masing-masing gitu. Jadi diharapkan untuk penelitian bisa bisa dipakai ya untuk kemajuan atau perkembangan rumah sakit itu gitu. Ya walaupun kalau misalnya belum bekerja pun bisa di rumah sakit yang gampang izinnya ya. Jadi memang agak sulit juga kalau kalau misalnya dari izin aja sudah susah segala macam itu nanti eh, lama gitu. Dan kan dibatasi ya waktu ya, dibatasi hanya 6 bulan. Jadi eh, pandai-pandai mencari masalah dulu gitu. Karena kalau misalnya terlambat nanti kan harus bayar lagi 1 semester. Ya, walaupun kayaknya kayaknya ada potongan sih, cuma kan sayang ya uangnya untuk membayar kayak seperti itu ya. Ini untuk makan-makan dengan anak-anak itu. Makanya eh, dari mulai awal sudah mulai dipikirkan masalah apa yang akan diambil dalam penelitian. Dan diharapkan memang satu mahasiswa lulus, semuanya lulus semua ya. Jadi tidak tidak ada yang tertinggal. Masuk bersama, keluar bersama gitu. Nah, kalau kalau sudah mulai ada satu yang tertinggal itu biasanya nanti eh, apa namanya kalau udah tertinggal itu udah males untuk meneruskan walaupun ya itu akhirnya tergantung individu juga sih tapi ya kebiasaannya akhirnya lama lagi untuk lulus gitu. Nah, itu jadi itu seperti itu. Dan kalau misalnya dosennya itu susah dihubungi atau dosennya itu terlalu sibuk ya memang harus diingatkan ya. Kadang saya sendiri juga lupa mahasiswa kemarin ngirim apa ya. Eh, udah 2 minggu baru dia nanyain lagi, Ibu, bagaimana proposal saya? Oh iya ya, kan eh, kadang ngechatnya juga chatnya malam-malam. Malam-malam kan saya nggak buka laptop ya, makanya ya nanti saya lihat gitu misalnya. Nah itu juga juga timing seperti itu juga harus diperhatikan oleh mahasiswa waktunya si dosen istirahat ya ya boleh sih ngirim-ngirim seperti itu, cuma eh, resikonya kadang lupa dibaca gitu. Sampai berhari-hari akhirnya, oh iya ya, kemarin sudah ada yang ngirim, tapi saya lupa apa namanya untuk koreksi misalnya. Ya karena itu ngirimnya malam, jadi kan sudah ketumpuk dengan eh, apa dengan WA yang lain ya, chat-chat yang lain kan, jadi nggak nggak kepikiran lagi untuk membuka itu gitu. Oke. Jadi untuk metode penelitian ini eh, yang pertama adalah harus menentukan desain penelitiannya dulu. Jadi desainnya apa nih yang akan kita pakai? Apakah cocok dengan cross seksional atau potong lintang, ataukah cocok dengan case control, kasus kontrol? Kemudian apakah cocok dengan yang cohort? Apakah kita mau penelitian kualitatif? Gitu. Itu kan kalau kuantitatif ya, kalau kuantitatif. Tadi kan kalau kuantitatif itu desain bisa eksperimen, bisa survei, ya kan? Nah, itu pun ada bisa survei itu bisa bisa cohort. Cohort itu artinya diikuti ya dari dari awal sampai kita mau endingnya di mana. Nah, itu diikuti cohort. Kalau case control itu ada kelompok kasus, ada kelompok kontrol. Ya, kalau cross seksional itu seluruhnya bisa bisa dipakai, seluruhnya bisa bisa apa namanya bisa dipakai untuk penelitian. Kalau case control kan sudah dari awal sudah jelas dipisah antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol gitu. Jadi sudah dipisahkan dulu untuk kelompok kasusnya itu siapa nih? Oh, kelompok kasusnya misalnya dari apa namanya dari eh, yang tidak yang kasusnya itu misalnya yang memang sudah terpapar oleh misalnya eh, terkait dengan eh, tadi ya terkait dengan misalnya SIM RS misalnya bagian yang sudah terkait dengan SIM RS atau irisetnya misalnya. Tapi kalau yang kelompok yang
apa yang kontrolnya misalnya belum nih misalnya. Nah, itu salah satu contoh saja misalnya seperti itu. Nah, ini ada kelompok kelompok kasus, ada kelompok kontrol. Nah, tapi kan kalau misalnya saya tidak mau membedakan seperti itu, nah itu semuanya kan sudah di, dilakukan SIM RS misalnya gitu ya, ya masuk aja ke cross sectional. Nah, efektivitasnya seperti apa kita bisa analisa di situ. Itu. Nah, itu cross sectional lah. Jadi kita mau arah mana nih? Tapi kalau mau eksperimen juga eh, mau eksperimen seperti apa? Nah, ini juga harus di 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 apa namanya ditentukan gitu. Jadi eksperimen itu ya dalam hal yang satu ada perlakuan, satunya tidak ada perlakuan. Atau saya hanya satu kelompok ada perlakuan, tetapi saya mau lihat before afternya aja, itu juga bisa seperti itu. Jadi desain bisa fleksibel seperti itu ya. Nah, perkara tadi untuk yang populasi sampel itu juga begitu. Populasi, saya skupnya apa nih? Mau skupnya satu rumah sakit. Kalau satu rumah sakit berarti seluruh bagian itu harus ada yang diambil. Ya, skup rumah sakit ya. Tapi kalau misalnya saya hanya mau yang kasus di rawat jalan, berarti populasinya adalah yang dirawat jalan saja. Atau saya yang dirawat inap, berarti populasinya adalah yang dirawat inap saja. Ya, jadi tergantung lingkup dari penelitian kita. Maunya di mana? Nah, itu penentuan populasi. Ya, itu jelas seperti itu. Nah, kemudian besar sampelnya seperti apa? Nah, nanti ada perhitungannya. Bagaimana penentuan perhitungan besar sampel. Nah, setelah itu nanti bagaimana cara pengambilan sampelnya. Itu biasanya nanti juga ditanyakan pada waktu ujian proposal. Jadi ujian proposal itu sudah mulai ditanyakan eh, bagaimana cara pengambilan sampel, terus kenapa sih memilih desainnya desain penelitian itu, gitu ya. Kenapa nggak yang lainnya? Itu juga biasanya akan ditanyakan. Jadi walaupun ada bimbingan, tetap pada waktu ujian itu pasti nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kemudian mau ditanyakan terkait judul juga. Kenapa lingkupnya hanya sekian? Kenapa nggak lebih luas? Kenapa misalnya terlalu lepas pun misalnya kenapa nggak hanya ini aja? Nah, itu harus ada justifikasi tertentu. Nah, jadi memang semuanya itu namanya penelitian ya. Penelitian itu kan berdasarkan data-data yang ada. Jadi memang harus jelas gitu. Tidak apa namanya? Tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data-data yang ada. Itu. Nah, di latar belakang itu sudah dijelaskan semua. Harus sudah dijelaskan semua kenapa sih penelitian ini harus dilakukan. Nah, itu sudah harus dimasukkan di dalam latar belakang. Ya. Kemudian nanti di tinjauan pustaka juga harus muncul nih masalah-masalah tadi ya terkait dengan apa namanya referensi-referensi yang akan diambil atau penelitian-penelitian. Referensi kan bisa bisa dari teori, bisa dari apa namanya, bisa dari penelitian-penelitian ya, bisa hasil dari uh, publikasi untuk yang diseminasi, misalnya dari seminar-seminar itu juga bisa gitu loh. Tapi harus jelas bahwa ini merupakan hasil dari apa namanya, dari penelitian. Atau misalnya data-data juga harus yang ditulis adalah data-data yang memang dikeluarkan oleh lembaga yang apa namanya, yang memang kompeten untuk menyampaikan data tersebut. Misalnya data terkait dengan rumah sakit, berarti kan rumah sakit itu yang menyampaikan. Misalnya data terkait dengan apa namanya data terkait dengan eh, kejadian yang ada di rumah sakit misalnya, atau pedoman-pedoman yang ada di rumah sakit itu yang dikeluarkan siapa. Nah, itu juga harus ada apa namanya instansi mana yang mengeluarkan, saya Kemenkes lah atau siapa gitu ya. Jadi harus jelas, tidak bisa berdasarkan data-data dari broker atau apa yang belum belum jelas kepakarannya gitu. Jadi itu. Jadi memang semuanya penulisan itu ya berdasarkan data-data yang valid, data-data yang memang eh, apa yang memang dikeluarkan oleh instansi yang valid, yang memang berhak untuk mengeluarkan data tersebut.
Kayak misalnya data profil kesehatan. Profil kesehatan kan emang Kementerian Kesehatan kan yang mengeluarkan gitu ya. Saya data dari apa data kependudukan kan berarti BPS yang mengeluarkan gitu. Jadi data-data tersebut juga harus memang dikeluarkan oleh instansi yang kompeten atau yang valid memang. Itu seperti itu. Dan pada waktu penentuan misalnya untuk penentuan lokasi itu juga begitu. Jadi benar-benar eh, dalam lokasi yang kita pilih memang itu ada masalah ya. Jadi jangan saya kan eh, apa namanya saya kerjanya di sini berarti saya harus penelitiannya di sini. Ya kalau nggak ada masalah gimana? Mungkin kalau ada masalah tapi nggak tahu itu masalah, ya kan bisa saja seperti itu kan. Ya, jadi eh, lingkup dari masalah itu juga juga kita harus tahu ya, apakah emang benar-benar itu bisa diangkat menjadi suatu masalah gitu. Jadi belum tentu semuanya itu bisa diangkat menjadi suatu masalah penelitian. Oke, Ada muka gue. ya, oke, ada pertanyaan. Nanti sebelum saya masuk ke sesi selanjutnya, kayaknya nanti habis maghrib aja ya nanggung ini. Udah mau maghrib Ya, boleh, Bu. ya. Oke ya, jadi itu sekilas terkait dengan metodologi penelitian ya, sekilas. Nanti saya satu-satu akan saya kupas apa sih yang dimaksud dengan masing-masing tadi. Oke ya, saya kira mungkin untuk saat ini kita rehat dulu, sebentar lagi maghrib. Kita masuk lagi jam berapa ya? Biasanya jam berapa masuk lagi? Karena memang maghribnya ini mundur ya, biasanya kan jam 18. Ya 30 menit ya, 30 menit cukup ya untuk sholat ya. Ya, cukup, Bu. Ya. Oke, kita masuk lagi berarti sekitar jam ya berapa nih? 18 18 berapa? Oke, 18.39 ya. 18.39. Oke ya, baik. Silakan rehat dulu untuk sholat, persiapan sholat. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bu.